Biasa Enggak aja dong, Gak enggak ada dong, salting. bawa dong. Bawa Enggak masuk ke dong, dalam enggak game salting dong. dong karena kita bentar lagi bakal langsung aja masuk ke game yang pertama, match yang kedua di MPL Indonesia season yang ke-10, week kedua, hari pertama antara Rebellion Zion berhadapan dengan Alter Ego. So, langsung tanpa berlama-lama ini dia antara Alter Ego vs Rebellion. Sang banteng biru mampukah menumbangkan dari para pemain tim Alter Ego? Yes, ramaikan di kolom komentar ya dengan hashtagnya Dream Rebellion atau Alter Champs. Wah, Alter Champs. Ya. Tapi di sisi dari God Lane ya, Nino ini sekarang menggunakan clean. Kita Ya. tahu ya, yang biasanya Nino ini agak cukup luas, fleksibel hero-nya. Bisa ke arah fighter ya kan. Tapi kali ini dengan adanya Baras, agak cukup aman sih kalau menurut aku God Lane dan Nino ini. Iya, apalagi Baras dengan Matilda kan kombinasi yang cukup lama juga. Bisa ngasih shield, bisa ngasih health nanti. Oh. Wow, sabar dulu. Audience prediction by TikTok kita ternyata 91% untuk Alter Ego. Wah, ini buat kalian semua para fans dari Rebellion Zion, jangan lupa untuk langsung ke sosial media dari MPL ID untuk nge-vote Rebellion Zion. Dan bahkan di depan sana saya di level 3. Ini dia keuntungan dari seorang Julian. Di level 3 dia bisa melakukan ganking dengan enhance dan bahkan di arah bottom lane Leo Murphy terdeteksi. Valve tidak mau tinggal diam, mencoba untuk mencari ke arah bottom lane, mempres semaksimal mungkin dengan Leo Murphy agar tidak bisa bergerak dengan bebas. Yes, dua tim bermain cukup aman, tapi kali ini Sway Low sudah terkena dengan ada poking damage yang diarahkan oleh seorang Shelly Boy. Tapi di arah top lane, Daren versus Pai. Dengan adanya XP yang sedikit lagi menuju level 4. Bagi seorang Daren lebih milih untuk mundur terlebih dahulu, tapi di arah balik lagi di mana Pai yang ternyata harus mundur karena ada Fearless yang udah mulai masuk lagi. Tapi kali ini Shelly Boy, in hand chain bakal connect akan seorang Baras. Fearless bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau ngambil resiko berlebih lagi dan akhirnya bakal disengage aja. Wow, oke itu dia. Sedikit mini games ya yang terjadi untuk area dari top lane-nya, di mana memang ini Baras adalah hero yang cukup tebal, jadi untuk bisa numbangin dia ini butuh waktu banget. Dan ya nice choice sebenarnya untuk Rebellion Zion, di mana mereka masih bisa untuk menahan early aggression dari Alter Ego Esports. Oke, tidak mau tinggal diam. Dairon mencari di mana keberadaan dari seorang Leo Murphy. Sneaky, Turtle di reset kembali. Tapi ternyata informasi ada tanda seru di sana telah dikasih tahu oleh Dairon yang tandanya di tengah sana. Para pemain dari tim Alter Ego harusnya udah mulai merapat menuju ke arah Turtle. Di fight akan dikumandangkan. Shelly Boy dan Medical Boy is coming. Fearless dan Retribution diamankan Fearless. Sedangkan Detona kali ini gak harus menangkap siapapun. Dan Shelly Boy gak juga bisa berapa-apa. Dan Pai, first spot akan didapatkan oleh Pai. Masih ada satu Shelly Boy dan Medical Boy berhasil menyelamatkan kawan dan bahkan fall. Dibalikan kembali keadaannya. Oh my god. Kotak catur dibalas kotak catur. Itu dia trading yang telah terjadi ya, di mana Roamer dibalas dengan Roamer, Real Manipulation dibalas Real Manipulation. Dan sekarang cukup berimbang keadaannya walaupun Turtle tadi berhasil didapatkan oleh seorang Fearless. Tapi kali ini dari seorang Pai-nya akankah bisa untuk selamat? Tapi karena ada Shelly Boy di sana, Dairon gak bisa lagi bertahan. Tumbang sudah di area top lane. Shelly Boy dan Medical Boy. Kali ini dengan Juliannya dia memilih ke arah cooldown. Oh, dia ingin bermain retribusi dengan cepat kali ini Obong Iya, Wawa. tapi yang menarik di sini sebenarnya dari Demon Slayer ya, yang dibawakan oleh Fearless. Gue kan nggak melihat dia make battle spell cooldown reduction. Dia makanya attack speed. Dia pengen lebih cepat farmingnya karena dia tahu Barat sini cepat banget untuk farming. Informasi itu diberikan menuju ke arah sisi sebelah kanan. Shelly Boy akan mengadu retribution dan ternyata didapatkan oleh seorang Shelly Boy dan Medical Boy. Dibalaskan ke adik keadaan dan Sword. Enhance Sword memakan dari seorang Udil, tapi nampaknya ini bukan hal yang baik karena Fearless berhasil meng-cancel Udil. Almost is never enough. Hampir saja real world manipulation menutup hidup dari seorang Fearless. Wow. Tapi kalau kita lihat dari Alter Ego cukup unggul dengan adanya selisih 2 poin eliminasi 800. Masih belum terbilang cukup jauh juga. Di arah top lane udah mulai tercicil aja HP dari seorang Dairon-nya. Tapi di arah bottom lane satu Wesker mencoba untuk membuka. Tapi Leo Murphy ketahuan di Virus Patient. Dan kali ini Circling Eagle menumbangkan seorang Leo Murphy. Walaupun tadi satu Border Manipulation cukup terbuang sia-sia kalau menurut aku. Yes, warnanya itu aja. Melihat para pemain dari tim Alter Ego di arah bottom lane, mereka juga coba untuk bertahan dari seorang Nino, seorang Diri dan bahkan Hais memaksimalkan plating yang dia miliki. Walaupun kalau menurut aku pribadi, dengan ada 3 orang di bawah tadi, itu sama sekali nggak untung. Kenapa? Kalau dia dapat Nino dia untung. Iya. Kenapa nggak dia paksa? Mungkin karena Swelo nggak punya real. Iya itu Karena tadi. nggak ada banyak sword skill. Betul. Cuma kalau menurut aku dia nggak banyak sword skill, janganlah dibuat terlalu banyak orang di sana. Iya. Kartu terbuka, rotasi terlalu sedikit lambat. Ada baiknya dia pulang, recall, dia balik lagi ke laningnya, dia bakal setup lagi untuk ke arah Turtle. Yes, dan akhirnya reset juga ya. Tapi kali ini Turtle yang kedua sudah muncul. Aduh, ada satu buah kontes juga Retribution yang on point dari seorang Shelly Boy. Fearless kali ini kehilangan Turtle-nya. Tidak untuk kedua kalinya didapatkan oleh seorang Fearless. Oke, masih ada pertukaran juga yang bisa terjadi sebenarnya untuk area dari Turtle tersebut ya. Dan ini memang pressure dari Alter Ego karena mengetahui lawan mereka cukup tebal. Mereka
lumayan mancing sekarang. Oke, tapi ternyata Tifa telah berkumandang kembali. The World Manipulation membuat Rebellion tidak ada yang ditumbangkan. Reset semua. Agresif banget loh dari Sally Boy. Nabrak mulu loh ini. Pakai sword ya? Iya, dia pakai sword mulu. Dia benar-benar lihat langsung ada dari pasang NHC. Menutup dan Leo Murphy execute Israel. Dari top lane berhasil membuat space yang cukup tinggi. Teriakan kembali dikumandangkan dari tim Alter Ego. Ya, satu alter turret dari top lane kali ini akankah dihancurkan oleh Alter Ego Esport? Masih bisa ditahan karena ada Swallow ya dengan Paul juga. Masih bersih-bersih minionnya terlebih dahulu. Belum ada yang turret yang hancur sejauh ini di menit yang ke-6. Iya, dan sekarang BOD tadi sudah diamankan Nino. Celebi bahkan dia udah punya Genius One. Jadi ini bakal jauh lebih tajam lagi sebenarnya untuk efek damage dari Alter Ego Esports. Dan ya, melihat sedikit dari item seperti ini. Udil, dia bakal main untuk cooldown reduction juga. Sedangkan untuk Eve-nya yang menarik ini adalah Impure Red sebenarnya yang dibawakan oleh Swallow. Oh, itu dia Real Ultimate Manipulation dengan Enhanced Fall. Kali ini satu titik lagi Dara. Masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan satu inisiasi dari Alter Ego Esports belum menghasilkan satu poin eliminasi pun. Masih bisa bertahan dari seorang Fall. Dan Fearless bakal mencoba untuk detonas welcome kepada seorang Shelly Boy. Daren the Heist coming kali ini dengan ada double jab. Dan Shelly Boy masih bisa mundur, tapi di sisi lain Leo Murphy berhasil untuk dimakan oleh seorang Heist. Yes, Leo Murphy berhasil termakan di bottom lane nampaknya. Sedangkan Shelly Boy berada di posisi yang tidak baik tadi. Untung saja hanya knockout strike yang masuk. Dan Nino hanya bisa melakukan spray down dan juga Nino hanya bisa melakukan clear minion saja di bottom lane. Kalau masih telah diberikan, Udil. MNU udah berhasil mendapatkan satu buah Real World Manipulation. Dan lagi-lagi kalian sadar gak? Selalu Rebellion yang berani ngebuka ke arah Turtle. Iya. Selalu dia yang ngebuka. Padahal Ivan jauh banget temennya. Dan laningnya belum di-clear sama seorang Daren. Dia gak peduli. Fearless ini benar-benar tak kenal takut. Dan bahkan di depan sana Fearless 2 versus 3 depan Retribution. Dia makin sekali buat the point. Berhasil tertangkap. Serpai. Tidak masih ditumbangan. Tapi guiding win again dari seorang Val. Berhasil membawa mundur. Bergerak dari seorang Detona kecil. Tulangnya besar. Oke, satu buah Falling Star Moon menuju ke arah seorang Val-nya di arah tengah. Kalau kita lihat, satu altar turretnya juga udah mulai tercicil. Hampir saja hancur, masih mencoba untuk dipertahankan juga. Tapi kali ini Daren yang selalu di-press dengan adanya 2 atau 3 member dari Alter Ego Sport. Dan harus merelakan satu altar turret dari top lane-nya hancur. Right. Bahkan lihat cara bottom lane. Alter Ego kali ini mereka harus kehilangan juga turret cukup mahal. Ini kalau bisa kita bilang salah satu permainan Alter Ego yang agresif pasif. Iya, pasif agresif. Iya, pasif agresif. Jadi benar-benar tergantung positioning gimana caranya dia bisa ngedapetin satu secara pasti. Karena dia nggak mau ngebuka. Dia makanya turtle-nya malah terlebih dahulu dipenangkan oleh seorang Alter Ego. Tapi ternyata kali ini harus mengakui Retribution dari Fearless berhasil mendapatkan satu purple buff dan tidak pernah kenal takut, berkali-kali gagal melakukan engage ke sana, Opung. Iya, karena dia pakai barat juga yang kita tahu memang pasif dari barat yang bakal bisa cepat untuk mereduce efek CC. Itu dia, tapi Real Manipulation kali ini menuju ke arah seorang Udil, tapi ada satu buah Falling Star Moon. Pai terkena damage yang cukup menyakitkan dari belakang. Leo Murphy mencoba backing door tapi ternyata gagal. Harus ditumbangkan juga Leo Murphy menelan kematian yang keempat. Tapi lihat celah kecil diamankan oleh seorang Nina di bottom lane. Sebuah turret yang mahal membuat tim Alter Ego kali ini memiliki turret yang sama di arah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap akan kehilangan turretnya dan pair head to head by head and shoulder Opung. Ya, antara Fearless dan juga Sally Boy. Sebenarnya kalau kita berkaca dari match yang dilakukan oleh Fearless ini nggak terlalu banyak ya. Dan mereka juga baru memainkan 2 buah match, tapi KDA dari Sally Boy ini yang patut dapat apresiasi. Mungkin dengan hero-nya dia yang biasanya dipakai dan bahkan untuk sekarang juga Sally Boy ini dia meskipun KDA-nya dari sisi kill-nya 1 tapi dia udah dapetin 3 assist. Jadi dia juga cukup tajam dan ini masih 100% kill participation untuk Sally Boy. Belum tumbang sama sekali juga ya. Kalau lihat dari Alter Ego Esports di sini combo-wombonya adalah dari Valentinanya buka Real Manipulation, ada Inhension, ada Falling Star Moon. Itu dia. Yes. Jadi bakal coba dipaksa Udil. Real World Manipulation debas, Real World Manipulation tapi Udil terlalu sakit damage dan bakal dipaksa. Satu buah Seeking ke arah belakang membuat Udil tumbang. Gila, Udil berani banget dengan adanya semua pemain Rebellion, dia masih berani head to head tuh tadi. Itu masih berani tuh dia untuk melawan seorang Velo. Oh ya, dan juga kalau aku lihat tadi dari Udilnya sendiri tercancel dengan total teamworknya seorang Barat. Tapi lihat, satu Lord yang pertama berhasil diamankan oleh seorang Hais untuk Rebellion. Kali ini satu altar turret di arah tengah bakal menjadi korban selanjutnya di tangan Rebellion. Oke. Informasi telah diberikan oleh Murphy ada di arah bottom lane. Karena tadi kita lihat ada rotasi ke arah bawah dari para pemain dari tim Rebellion. Coba dicek satu persatu tapi lihat ada sebuah Lord yang di arah top lane tidak terkawal. Dan nampaknya item yang di ini dari seorang Leo Murphy udah punya Heptasis.
Sedang di sisi sebelah kiri, Romernya masih punya Athena Block dominan side semua. Oh ya, ini juga item defense ya dipegang sama Beatrix ya. Oh, sakit banget dari population pada seorang Nino, diusir mundur aja dan merelakan satu inner turret di arah tengah dihancurkan. Dan Lordnya yang masih berjalan dengan cukup bebas di arah top lane, masih belum ada yang mendefense dari Alter Ego Esports. Oke, meanwhile di arah top lane sana Lordnya berhasil mendapatkan tugas dengan baik. Itu turret dari tim Alter Ego semua hilang. 6 turret diunggulkan oleh tim Rebel Zion. Mereka best turret yang lebih ada Alter Ego. Untungnya masih ada pasif. Untungnya mereka masih bisa bertahan. Tapi dari tengah, para pemain dari tim Alter Ego, mereka tidak mau tinggal diam. Virus bakal coba diambil. Tapi dengan Katie Gwen kembali lagi. Dijemput di depan gang. Tapi dia dari kematiannya. Ada sesuatu yang aku notice, yaitu adalah pergerakan dari Lemur. Dia tahu, dia dari tadi belum berhasil untuk menculik satu persatu. Dan akhirnya yang dilakukan adalah mencoba untuk menjalankan wave-nya. Ya, dia potong minion juga. Potong minion. Cuma itu yang bisa dilakukan Iya. sekarang. Karena kalau mau dekat dengan Barat juga, wah ini susah. Soalnya mungkin yang paling possible banget untuk di-pick up ya Heist kalau nggak Swallow. Tapi kita lihat Swallow-nya ditempel banget sama Val. Minimal dia nggak harus nge-pick off Swallow sih. Menurut gue cancel aja reward manipulation-nya. Dan itu sisanya di teman-temannya. Karena untuk masuk ke dalam sana berat banget untuk seorang Pai dengan adanya Ice Queen One. Ya. Adanya juga dari Dominance Ice Pass. Itu bener-bener bakal terbakar seperti diikat kakinya. Wah. Cuma balik lagi kalau reward manipulation-nya ditutup, mereka punya chance beberapa detik untuk melakukan teamfight tanpa adanya reward manipulation yang sesungguhnya. Ya, dan ini cukup tenang sebenarnya untuk alur tempo yang dimainkan oleh kedua tim ini. Dan stats player kita Leo Murphy dengan Natalia dia dari season yang ke-9 kemarin. Karena season kemarin kan Natalia juga termasuk salah satu top band. Iya. Yang selalu melulu di band. Kill participation dia cukup besar di sini. Tapi kalau kita lihat memang untuk yang sekarang dari ultimate mungkin dari Natalia sendiri ini kan lumayan dikurangin ya. Tapi dia bisa dapetin 50%-nya dari dapetin creeps. Iya. Yang ada di dalam jungle. Makanya sekarang Natalia Ya, Jungler juga makanya cukup jungler populer betul. ya. Bukan tanpa alasan ya. Iya. Oke, kalau melihat dari rotasi yang dilakukan para pemain dari tim Alter Ego, mereka ini tidak terlalu fokus terhadap poin di arah top lane. Oh. Mereka pengen melakukan secure dulu terhadap lane phase ya. Retribution telah dikeluarkan. Pai, masih ada sprint, melakukan kating kali ini. Tapi ternyata informasi telah diberikan 4 player bakal 5 di arah bottom lane loh. Oke. 5 di arah bottom lane yang tandanya space di arah top lane ini sangat-sangat besar untuk mendapatkan Lord Enan. Cuma problemnya, cuma tersisa beberapa detik saja. Dengan ada Demon Slayer, Retribution dari seorang Fearless udah akan ada kembali lagi. Yes, dan satu purple buff juga bakal coba untuk diambil aja. Mobility yang cukup kencang dengan ada Guiding Wind, tapi Udyl udah terlihat di area depan sana mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari seorang Fearless. Lord terbuka dengan cukup amat sangat lebar. Tapi ternyata di arah belakang seorang Swallow dalam ancaman. Ada Leo Murphy di sana, tapi gak bisa untuk menumbangkan seorang Swallow kali ini. Oke, nampak dapat sadar satu buah Detona. Welcome to my channel ternyata tercancel. Terlalu jauh pergerakan dari seorang Udyl. Para pemain dari tim Rebel Zion kali ini nampaknya masih harus dengan sabar mencoba melakukan sebuah kating. Belum ada yang masuk, Leo Murphy masih jauh. Dan bahkan NHC yang telah dikeluarkan. Reward manipulation kali ini tidak ada dan bahkan Polystar udah di-fight. Hanya melakukan salah Julian. Down, Sally Boy mereka boykan dan Retribution dan satu. Lost diamankan Rebel Zion. Oke. Dan di sini masih mau dipaksa oleh Sirpai. David dari West sekarang coba dikalkulasi. Fearless down. Fearless berhasil jadi korban saja dari Roman Sirpai. Masih bola pindah Wesker. Hais melakukan nice kali ini berhasil menumbangkan Nice. Sirpai. Yes, dan satu buah real manipulation ya yang berhasil untuk mengandalkan. Tapi di sana ada Leo Murphy. Hais dipanis. 2 member hilang dari Rebellion ditukar dengan wipe out yang didapatkan. Kali ini bersama dengan adanya Lord yang berjalan di arah top lane. Menyapu bersih seperti head and shoulders. Oh, wipe out by head and shoulder bahkan Sally Boy ke Boy. Kali ini stand by on position. Ini berbahaya. Bisa menjadi one strike push. Tapi Sally Boy Retribution telah dikeluarkan. Fokus ke arah base-nya. Masih ada Enan Sword dan bahkan minions muncul di saat yang tepat. Gak ada Hais, gak bisa langsung melakukan end dengan begitu cepat. Lord di arah atas langsung nge-charge ke arah satu base turret yang masih berdiri dan bakal dihancurkan begitu saja. Tapi ada satu base turret dari bottom lane yang akan menjadi korban juga di tangan seorang Dairen dan juga Fall dan akan dijemput aja ke arah belakang. Tapi sepertinya masih belum cukup cepat untuk hancur. Ternyata sempat. Oh my god, ompong lompong pong ngopong wawa. Ya ini Rebellion Zion mereka bermain dengan sangat baik banget sih. Cuman memang alter ego threat mereka adalah mereka harus bisa menumbangkan dulu ya. Si Hais tadi dan untungnya berhasil. Berhasil cuman memang mahal ya harganya juga karena kalau tadi dia gak ditumbangkan base-nya bisa di end tadi dengan adanya Beatrix. Dan kalau kita lihat dari instant replay by Samsung Galaxy A series ini dia pembukaan yang kalau kita lihat di belakang sana Udyl sedang dikejar-kejar oleh Dairon. Jadi ada
ada salah satu faktor yang memisahkan juga. Dan masih ada real world manipulation yang memasukkan 2 hero sekaligus ke dalam sana. Dan mereka udah gak ada akses lagi untuk bisa kabur. Karena dari kondisi Alter Ego Esports sekarang, mereka gak ada Matilda. Kalau menurut gue pribadi, ini harusnya dari seorang Shelly Boy, dia udah mulai ke arah belakang. Kalau misalnya dia tidak bisa membuat Leo Murphy yang harus menutup Swelo, ya dia. Iya. Mungkin karena apa? Dengan damage burst yang dia miliki, ya mungkin tidak sebersih itu. Cuma setidaknya bisa membuat pemain dari tim Rebellion Zion itu kehilangan power dari tim fight. Betul. Kalau bisa kita bilang, dari tim Alter Ego, mereka butuh banget Nino untuk mendapat seorang Fearless. Tapi Iya. lihat sejauh apa Nino di belakang sana. Ya, tapi Nino maju ke depan sedikit. ya, intinya adalah real world manipulation dibuka. Bakal ada lagi yang bisa menghentikan Swelo sekarang. Karena kalau kita lihat biasanya kan di dalam sana mereka punya akses buat bisa keluar. Setidaknya lah ada hero yang bisa melakukan backupan, Rafaela, Ya. Matilda. Tapi sekarang mereka nggak punya sama sekali. Sama sekali ya. Dan dari tadi juga inisiasi dari Leo Murphy belum berhasil ya. Tapi di arah top lane, Pai yang masih mencoba untuk membersihkan terlebih dahulu wave minion yang berjalan. 15 detik menuju Lord yang ketiga. Kedua. Sedangkan Hans lihat, dia cek boostnya Kedua. ketiga. Ketiga. Dia ngecek boostnya pakai Wesker. Siapa tahu ada orang di sana. Itu salah satu awareness yang bagus menurutku. Dan lihat apa yang dilakukan Dairan. Dia terlihat ada posisi seorang Leo Murphy dari top lane dan dia bakal ngadu. Dia bakal one by one situation. Dia bakal kejar habis-habisan. Dan posisi sebaliknya di kanan Rebellion Zion lagi sedang memaksa team fight mau mengadu retribution. Wah, serem sih kalau ngadu ya. Karena 50-50 pasti jatuhnya. Nanti lihat terambil. Eternal welcome to my channel. Ke belakang Swelo jadi pilihan real world manipulation. Tapi lihat Swelo-nya di zoning oleh Serpai. Serpai kali ini versus everybody. Melakukan zoning-nya. Wesker dikeluarkan. Tapi Lordnya tidak didapatkan. Oh my god, tebakan mereka kehilangan seorang Leo Murphy. Distraction yang dilakukan Dairan sangat berhasil. Flicker kali ini membuat dia berhasil selamat. Kerugian di tangan Alter Ego Esports. 2 member hilang dari Alter Ego Esports dan Lord yang ketiga juga Gak didapetin. terlepas dengan cukup bebas kali ini tanpa adanya kontes sama sekali. Mengingat gak ada Pai, gak ada Leo Murphy yang bisa men-zoning out ke arah Lord Pit-nya. Membuat dari Rebellion Zion kali ini mendapatkan Lord secara free. Gua kira tadi mereka korbanin seorang fight untuk dapetin Lord. Tapi ternyata mereka Reset cover ya? ke arah, enggak mereka cover. Oh, Iya, deal maju ya. ya. Cover ke arah Leo Murphy. Oh ya, yang tumbang karena dikejar sama Dairan juga. Iya tadi. betul, mundur ya. Yes, dia harus mundur juga. Tapi ya itu dia tadi. Fight yang berhasil untuk Rebellion Zion karena Swelo bisa ngelepasin real world manipulation dari dalam rumput. Dia susah buat bisa ditarget tadi. Iya. Dan gak ada target sama sekali untuk Alter Ego. Oke, kali ini akan menjadi sebuah hal yang berbahaya dari Alter Ego. Mereka berada di posisi yang sangat tidak baik. Fearless terlalu cepat depan sana. Yang para pemain dari tim Alter Ego. Bahkan Fearless yang ngebuka. Enancha yang telah dikeluarkan bersama Side. Shelly Boy, Megan Boy. Sama swordnya Nino. Tiba-tiba dapetin satu capital. Di sini Fearless dan Best-nya membuat Rebellion Zion mengamankan game yang pertama. Wow. Tepat. Mereka fokus team fight. Lordnya bebas. Alter Ego kali ini kehilangan 1 poin di game yang pertama. Saatnya pecah telurkah manis. #Dream Rebellion. Ini adalah game pertama kemenangan ya? Dari Iya. Game pertama, betul. Game pertama Kemarin kemenangan. mereka 2 match 0-4. Yes, Iya. game Di pertama. sekarang soalnya posisi ke-8. Belum menang 1 game pun. Belum menang Dia- 1 game pun. Karena Geekfam udah pernah menang 1 game. Yes, dan bahkan ini menjadi pecah telur untuk tim Rebellion Zion game. Yang pertama. Bukan match. Dan kalau kita lihat fight-nya ini ya gak ada yang terlalu intens banget. Iya, Cuman dapat 1 tapi tiba-tiba efeknya adalah ke snowball. betul. Mereka dapetin The Rebellion, mereka dapetin objektif yang lain. Mereka dapetin 1 hero-nya Alter Ego, mereka dapetin Oh tadi kayak item kedua Sky Guardian tuh emang udah kayak udah OP banget gak ada bisa bunuh dia. Dan kali ini akan menjadi sebuah game yang penting karena mungkin ini akan menjadi salah satu game yang berbahaya untuk Alter Ego ketika ditumbangin 2-0 ya Ul ya. Betul banget. Oke. Tapi ini dia game yang kedua akan segera dimulai. Match point untuk Rebellion Zion dan Land of Dawn sudah terlihat pastinya. Yes, langsung menuju ke Land of Dawn. Pembuktian Rebellion menuju ke game kedua saja atau ke game yang ketiga Istrio. Nah, tapi ini bagusnya sekarang ya. Buat metode yang sekarang adalah ketika lagi jungling, junglernya kita, itu biasanya dibantu loh. Iya. Dibantu gold lane, entah itu gold lane kalau lagi di gold lane, dibantu XP juga. Atau kalau mau start merah biasanya di gold lane Iya, ya, type-nya. karena aku pernah tuh, Balmonnya dibantu dengan Tamus. Cepet banget ngambilnya. Terus Cepet tiba-tiba dia udah di purple lah, kok bisa? Ternyata waktu dicek, oh Dibantuin, dibantu iya, ternyata. iya. Aku juga Selena sering juga menemukan bisa. itu. Selena juga. Iya, Selena sering sih. Selena biasanya nitip 2 trap ya, atau 1. Oke, dan bahkan Swelo yang dapat satu balik Wonder. Leo Murphy punya execute depan sana. Ditutup sama seorang Fast. Fearless, gak ada dash kembali dan bahkan menjadi first block Leo Murphy di depan sana.
Oke, Little Wonder lo yang dapat tapi first blood di tangan gua. Yes. Itu Swelo dibilang oke. Oke. Pertukaran adil. Dengan enggak dong, Swilo dapat kill, dapat Little Wonder juga. Iya, Little Wanderer yang si siapa Fearless ini dapat first Oh blood. iya, iya. Harusnya kan Satu. first Dan blood. Leomorphy-nya juga tumbang. Begitupun dengan adanya satu buah backupan yang cukup cepat dari seorang Val ya. Dengan perfect match menghentikan pergerakan dari Leomorphy. Tapi lihat Pai-nya bakal coba untuk dicicil lagi. Cyclone Sweep. Benar-benar mencoba untuk merontokin HP yang diberikan oleh seorang Esmeralda. Tapi bukan hanya itu aja, problemnya adalah di sini dari seorang Fearless dia sampai maksa menggunakan lethal counter, tapi retribution diangan dari seorang Sally Boy dan Michael Boy. Swallow mencoba dipaksa di arah tengah, harus pulang dijaga dan tandanya team fight kali ini yang selanjutnya retribution di tangan sama Fearless. Iya dong, karena Sally Boy dia gak pakai emblem jungle tapi lihat di arah top lane sana. Gak ada lethal counter tapi bakal coba dibalikan kembali ke adalah satu buah Phantom Execution. Masih mau melebih, Fearless harus menuju ke arah belakang dan bahkan Leomorphy kali ini gak bisa mendapatkan Fearless. Tadi Iya. menurut gua adalah satu hal yang sangat berguna buat sama seorang Fearless. Dia harusnya bisa dapetin satu buah turtle tapi ternyata dia masuk karena team fight. Knockout strike dikeluarkan, Udil is coming. Chain enhance, tidak ada follow up damage, Pal sudah level 4. Jangan lupa itu dan satu buah fataling. Belum di luar manipulation, masih ditahan begitu saja. Ditahan sedikit demi sedikit, trigger disiplin yang sangat bagus dari Swallow. Ya, sama-sama menahan ya buat ultimate, bahkan tadi dengan real world manipulation yang tertahan juga. Pasti di sini Fearless tapi dia tidak menggunakan Demon Slayer. Dia pakainya ke Killing Spree. Jadi agak lama lah buat dapetin creeps. Kan gak adanya 20% tambahan damage. Iya. Sama-sama sih, sama-sama gak punya Demon Slayer. Iya, aku kaget Fearless pakai itu tapi lihat energi yang telah dikeluarkan real world manipulation. Udil. Udil nggak bisa meng-cancel lagi dapat Phantom Execution. Karena belakang Leomorphy is coming. Trello execute this real. Tapi ternyata Fearless tidak mau melepaskan begitu saja dan bahkan lethal counter. Dan bukan didapatkan oleh Fearless dan bahkan Tyrant menggunting dua pemain dari tim Alter Ego. Oh my god, Sirpai, best everybody, Fatal Lane ditahan. Sirpai, where are you going? Gak boleh pulang Sirpai. Tapi ternyata dia memaksa untuk berdansa, berjoget, bergoyang, menghindari damage yang diberikan oleh tim Remolit ya. Berputar-putar tapi Pai sepertinya nggak pulang. Sepertinya bakal coba untuk zoning out ke arah Turtle yang berhasil untuk didapatkan oleh Rebellion Zion. Sejauh ini cukup unggul, ada 1000 network yang terselisihkan di antara mereka, Mawa. Gue suka Iya. banget sama Swallow sih. Dia tahu banget enhance chain tuh bisa cancel dia. Biarin Udilnya keluarin, biarin Udil yang maksa baru dia buka. Lihat Udilnya langsung lumpuh di depan sana. Iya, gak bisa keluar Gak bisa kemana-mana. keluar, gak bisa kemana-mana Opung Wawa. Iya, itu manis banget. Tapi kita juga melihat adanya progres dari Goldman. Di mana Hais juga sudah berhasil untuk menyelesaikan satu buah Kentasis. Iya. Damage-nya bakal berkali-kali lipat dan jangan lupakan juga Val. Ini adalah pemain inisiator yang cukup galak. Sewaktu-waktu nih ya, aduh. Oh, tapi sepertinya satu buah Fataling gagal untuk dilepaskan. Tapi Leomorphy, Leo dengan adanya satu bola lethal counter dari seorang Fearless berhasil untuk tereksekusi. Ya, baru mau puji tadi ya. Iya. Tiba-tiba buka sendiri. Cuman Jangan dinotis Om. iya udah. Tapi ya itulah Val. Ya kita tahu dia kalau pakai hero yang agresif, dia bisa langsung angkat musuhnya. Dan ini butuh follow up dari teman-teman yang lain juga. Gak bisa dia sendirian, dia Fatal Link, gak ada follow up damage dari belakang. Oke, Nino memang belum bersinar sekarang tapi lihat Spraydown yang dikeluarkan dari seorang bottom lane Beatrice. Tyrant mencoba untuk bertahan dan Fearless menutup flicker yang sangat tepat. Tyrant Phantom Execution kali ini tidak berhasil menumpang ke Sonder. Bahkan Sally Boy dan Miracle Boy masih ada satu buah puncher. Fearless datang di saat yang tepat dan bahkan flicker dari seorang Tyrant ditahan begitu saja. Satu buah bait juga ya, nunggu Fearless-nya udah siap juga untuk melakukan backup. Tapi dari itemization bisa kita intip sekarang juga. Ya, still like plate dan belum ada Demon Hunter Sword buat Oh. Cloud. Oke, dua ultimate telah diberikan kali ini. Gak berhasil menutup pergerakan dari seorang Swallow, tapi Swallow tidak ada satu buah sprint di arah bottom lane. Surprise attack Leomorphy, mau kemana? Leomorphy terdeteksi. Ada sebuah fatali di sana dapatkan. Dapetin satu, one last hit fall. Di sisi sebaliknya Leomorphy mau lebih, ternyata itu adalah buah si Malakama. Waduh. Memakan temannya sendiri di arah gold lane. Nino yang harus tumbang. Tapi Nino ditukarkan dengan adanya satu alter turret sih. Tapi kita lihat kali ini Val udah menjadi garda terdepannya. Jelly Boy udah mulai tercicil juga. Tapi satu alter turret dari bottom lane. Bagi seorang Hais akan mencoba menjadi kompensasi. Tapi Udil dengan cukup cepat mengejarkan ini. Inner change-nya masih bisa mundur. Tapi di sisi lain objektif turtle yang didapatkan oleh seorang Fearless. Oke, Turtle lagi-lagi membuat seorang Val setidaknya masih dia tetap bisa membuat teman-temannya menjadi semua orang yang kaya raya. Tapi lihat Swallow dipatahin dan 3 orang memaksakan Carousel Swallow. Mau
juga Pau. Kali ini mereka harus hilang dan bahkan dibalaskan dengan Udil. Fearless mendeteksi di mana keberadaan Leo Murphy. Where are you going? Dan hilang begitu saja. Double kill membuat seorang Dairon ini akan lebih bebas menuju ke arah seorang Sally Boy. Karena nggak ada yang bisa cover, nggak ada yang bisa nangkap Dairon. Dan bahkan Phantom Execution aja nggak berasa. Iya, Sarkasle juga dengan adanya double jab dan love strike kali ini satu tertarik di arah middle bakal dihancurkan oleh Rebellion Zion. Walaupun kalau kita lihat dari segi networknya nggak terpaut jauh, Alter Ego Esports nggak terlalu punya PR berlebih lagi untuk ngejar networknya sih. Tapi objektif kalau kita lihat. Itu double kill tadi, lihat Double kill. expose banget dari seorang Dairon kayak lu sendiri nih, gak ada siapa-siapa nih. Jebrak jebruk. Ya, tapi Tumbang aja gak tumbang. Tapi untuk Rebellion sendiri ya, kalau kita notice sih mereka selalu ngajak team fight. Iya, mereka Objektifnya lepas ke Alter Ego juga sih beberapa ya. Iya. Bukan di turtle tapi di arah dari landing phase-nya. ya turretnya bahkan sama ya. Sorry. Dan bakal lihat belum ada pataling yang dikeluarkan, masih ditahan Val, masih terlalu kuat. Ini sebenarnya kayaknya ngincer ke arah high sih. Ini kalau gue lihat ya dari Leo Murphy dan kawan-kawan mereka targetingnya ke arah high. Cuma membuat high ini ditumbangkan agak berat dan Nino masih butuh space untuk farming. That's why Nino masih berada di arah bottom lane, gak di head to head kan langsung dengan seorang high. Yes, dan juga kalau aku lihat dari tadi beberapa resource skill keluar untuk seorang Swallow ya. Such as kayak Phantom Execution, in-hand chain-nya juga. Kita akan lihat akan dari player statistik season 9. Yuk. Ini yang terbaiknya lah buat Swallow, memang dia comfort banget dengan dia. Tapi terlihat keberadaan seorang Leo Murphy lagi-lagi satu buah Cyclone Sweep menjadi bencana bagi seorang Leo Murphy. Yes, bukan hanya itu, Val di sana melakukan soaring out, Sally Boy kembali knockout strike yang hampir kena dan memilih merelakan sebuah turtle-nya. Tapi bukan hanya itu aja, Survive dasar tiba-tiba sedikit terlambat, but it's okay, no problem untuk seorang Fearless. Yes. Kali ini dari Rebellion Zion udah cukup meninggalkan jauh ya dari 2700 network yang tersisihkan di menit yang ke-8. Dan sejauh ini Alter Ego Esports hanya bisa menghasilkan 3 poin eliminasi nih. 3 poin eliminasi, tapi lihat dari segi gold yang Iya. mereka berbanding jauh. Tapi lihat Tawasar dikeluarkan Udil, Enhance Sword dan Fatal Leg. Udil terperangkap, bahkan ada speed dan Walaset berhasil mendapatkan. Flicker dipaksakan, Sally Boy dan Miracle Boy dia gak punya puncher lagi. Dan ternyata masih ada satu buah puncher terakhir yang berhasil menghindari persaingan di seorang Dairon. Iya. Udil terperangkap, Purple Buff terexpose dan bahkan kali ini di arah bottom lane untungnya Nino mendorong dengan pasti lihat. Minitnya tertahan. Iya. Minitnya tertahan di inner turret Rebellion. Iya, itu dia. Dan satu buah kesabaran ya membuat tadi dari seorang Val inisiasinya juga berjalan dengan baik. Kita akan lihat juga di mana dalam 1 menit ke depan Lord yang pertama akan muncul dan satu alter turret di arah bottom lane harusnya akan hancur di tangan Rebellion Zion. Oke, tapi posisi dari tim Alter Ego mereka serba salah. Mereka mau pick off siapa untuk kali ini? Karena gold ini nggak bisa, ke daerah terlalu keras. Swallow terperangkap dengan banyaknya semua penjagaan terhadap dia. Tapi satu lagi, Fearless yang nggak bisa kesentuh sama sekali. Different level, hampir berbeda 3 dengan Nino. Ya jangan lupa gak ada Blue Revive sih, atlasnya bebas banget. Iya, gak ada Buat purifier narik sama dengan sekali ya. pataling, bener. Hanya dengan mengandalkan sprint pasti gak cukup. Iya, dan biasanya juga flicker tapi kali ini dengan ada sebuah pataling menuju ke seorang Kapai. Harus tumbang di tangan Weskernya Hais. Si Rampli kali ini survive. Di take down dengan pasti Weskernya. Lihat Dairon mukanya di kamera sisi kanan bawah. Tersenyum manis. Dan bahkan Rebel Zion menjadi betul. Tapi problem jangan lupakan. Apakah dia bisa mengeksekusi ini? Apakah dia bisa mengeksekusi Lord kali ini? Ini Lord bisa dapatkan Sally Boy. Ini bisa menjadi salah satu Lord stick bangkit loh. Iya, apalagi kita tahu kemampuan dari seorang Lancelot sendiri yang bisa dive in dive out dengan begitu cepat. Dengan retributionnya yang kita tahu juga Sally Boy. Tapi ternyata di sisi yang berlainan Leo Murphy udah terspot kali ini dengan ada sebuah pataling. Dilangsungkan saja sebuah kematian dan tapi langsung dibayarkan dengan Hais. Blazing Duet, Daironnya mau kemana bakal dikejar oleh seorang Nino. Tapi gak mau lebih lagi, Fearless bakal mundur mengejar ketertinggalan teman-temannya dan mundur terlebih dahulu. Tapi kali ini Real Manipulation menuju ke seorang Pai. Disambut lagi dengan Cyclone Sweep dan Lethal Counter. Mengeksekusi seorang Pai Sally Boy. Di depan sendirian aja, masih diselamatkan. Tapi Fearless, benar-benar Fearless berada di lini terdepan. Enggak, bukan itu masalahnya. Swallow tebel banget. Swallow gak bisa ditumbangin sama Sally Boy. Bakal coba dipaksa buat ditutup. Swallownya maksa karena Sirpai. Sirpai akhirnya tumbang dan bahkan Phantom Execution gak bisa membuat Swallow tumbang. After damage juga.
di sini dengan perbandingan yang kita bisa bilang tidak terlalu jauh levelnya. Swallow 11, Celiboy 13, 12 dengan harusnya ada item defensif sih. Ya ini sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya kalau dari sisi goldnya, apalagi masuk ke dalam menit yang ke-12. Mungkin bedanya cuma di 1 dengan 2 item sendiri. Jadi Rebellion meskipun mereka lagi menang kill point, ya mereka harus tetap hati-hati, tetap harus respect. Jangan sampai terkena efek surprise dari Alter Ego Esports. Oke, Retribution masih di tangan dari Celiboy dan American Boy. Nino masalah utama Celiboy dan American Boy menuju ke bottom lane. Leo Murphy kali ini dia udah mulai terdeteksi kembali. Kayak nggak aman ya. Iya, Leo Murphy dihantui Diren Tuh ya. kan, ini yang gue bilang tadi. Satu item yang membuat Light Blades ya? Dreadnought Armor. Oh, dia nomor. Dreadnought Armor yang membuat seorang Swallow gak tumbang 1 kali PTP Execution. Ya. Digebukin, bodoh amat urusan belakang. Yang penting fight-nya down dulu. Lumayan ya, 5% physical damage tuh. Yes. Reduction. Dan ya, nih untuk tim fight besarnya juga dengan ada item defense yang sudah dimiliki oleh Rebellion dan mereka jauh lebih tinggi dan untuk memberstone satu hero. Ini butuh cukup banyak source skill. Oke, dan bahkan sekarang ini posisi dari seorang Val, dia udah harus tahu. Dia mencari di mana Cloud. Dan lihat betapa sakitnya damage Cloud dari seorang Nino. Bahkan sih. Swallow ini udah menuju ke arah Winter Truncheon. Dia menuju ke Winter Truncheon. Dia respect sekali dengan ada damage dari seorang Nino. Iya, Sonic out dilakukan. Celiboy mencoba untuk beruntungan. Mencoba dibalik, ditarik ulur ke arah belakang. Ternyata Wesker yang dikeluarkan Val. Ini belum berhasil mendapatkan apapun. Di sisi sebaliknya, gating yang dilakukan dari seorang Pai berhasil membuat Rebellion Zion meng-cancel. Menurut gue pribadi dengan level perbandingan dan juga skor 4.000 itu kalau mau tadi tertahan aja loh. Iya. Biarin Pai-nya tumbang, Lordnya baru reset. Iya, terlalu ragu-ragu ya mungkin ya tadi. Akhirnya di reset aja dan kali ini udah mulai di set up kepada Lordnya dan kali ini dari seorang Val yang terkena dengan adanya satu momentum eksekusi tapi dalam buying time di mana Lord berhasil untuk diamankan oleh Rebellion Zion dan sekarang mundur aja terlebih dahulu, gak mau ada satu player pun yang tumbang. Gue kira mereka tadi mau extend team fight. Tidak. Nah, soalnya kan lari ke bawah, gue kira mau team fight lagi. Kalau itu rugi sih. Rugi ya, karena tadi posisi dari si Leo Murphy juga ke spot, dia ada di atas. Iya, bener banget. Jadi 4 lawan 5 juga, udah terusin tadi buat Rebellion Zion. Mereka dapetin untuk Lord dan ini adalah Lord yang pertama ya. Oke, Dairon bakal coba ditumpangi tapi lihat Thomas Strike dikeluarkan. Dan bahkan mereka tetap harus kehilangan Dairon Pai. Gak bisa kemana-mana, Real World Manipulation ditutup sama seorang Val. Ada Fearless dan bahkan belum ada Fataling. Dikeluarkan. Dan enhance chain-nya kali ini tidak bisa melakukan survive. Memang di arah belakang. Ada tanda seru di arah Swallow. Tapi ternyata para pemain dari tim Revolution sekali bakal coba ditumpangi. Swallow masih bertahan. Lemur terdeteksi. Dan kali ini terkena satu ombak Wesker. Berhasil membuat Lemur tetap bertahan dan bahkan satu ikatan terakhir membuat dia terjatuh. Hilang di depan sana. Armor. Begitu pengaruhnya. Iya. Ya. Walaupun itu item bukan item jadi. gitu Kalau ya, bahan. misalnya dia miskin, Iya. select plan. Istilahnya, Kalau dia biasanya- agak kaya dikit, Dreadnought Armor. Biasanya kan Dreadnought Armor buat kayak musuh saber gitu ya. Iya. Makanya tadi juga di game yang pertama dari Leo Murphy gak maksimal untuk menumbangkan karena serang Swallow sendiri gitu. Bahkan sekarang juga dari Iya. Celiboy yang udah gak tumbangin Swallow tadi aja, Iya. yang Swallow gak nutup, tandanya Swallow tahu calculate, oh gak bisa dia bunuh gua. Dia gak mungkin kuat bunuh gua. Ya tapi sudah ada item-item yang bakal menunjang juga untuk damage alter ego ya ke depannya. Tadi kita melihat adanya satu buah Holy Crystal di tangan dari Udil. Celiboy juga bahkan udah dapetin Endless Battle. Jadi bakal ada true damage. Yes. Ini juga kalau late game Nino. Buset itu ada antiquiras loh. Bisa, wah. Udah jadi antiquiras tuh Oke, buat Leo si... Murphy, satu tetes darah terakhir. Bahkan Celiboy tidak ditinggal diam. Celiboy yang bahkan harus mundur. Nggak usah dikeluarkan. Celiboy down. Dua hilang. Alter Ego. Mereka harus mundur. Mereka tidak boleh berhasil ditangkap lagi. Satu orang terakhir. Karena mereka masih di one strike full. Oh my god, kali ini harus mundur terlebih dahulu dari Alter Ego Esports. Gak boleh lagi ada yang tumbang, mengingat seorang Leo Murphy yang bisa membuka vision dari Alter Ego sudah tidak ada. Dan kali ini satu base turret di arah middle sudah berhasil untuk dihancurkan juga di tangan Rebellion Zion. Tapi lihat kali ini peperangan yang udah satu fighter juga sekali kedua orang sekaligus. Ini bencana. Nino berhasil mencoba menyelamatkan. Belakang saya dikeluarkan. Dibalaskan kembali. Nino down. Dan ini lihat. Dairon berhasil ditutup. Pergerakan Swallow dan juga dari seorang Phyllis mundur ke arah belakang. Hampir di one strike push. Nino save the day. Nino save the day again. Nino Blazing Duet ya berhasil untuk porak-porandakan sebuah setup yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Dua player, Fearless Swallow langsung bergerak mundur aja mengingat ada Lord
yang sudah hadir. Ini Lord yang sudah in hand. Ya ini Lord sudah enhance. Swilo gak boleh sendirian seperti ini. Ini akan menjadi salah satu malah bencana buat dia. Kenapa? Karena dia bisa di pick up dengan mudah. Ingat, execute gak peduli betapa armor lo. Tapi lihat di depan sana. Swilo terdeteksi. Liam Murphy kali dia maka terperangkap oleh reward manipulation. Dan Swilo kali ini harus ditukar. Dan bahkan Sally Boy benar kebal. Gak ada ready. Fatalik. Oh my god. Gak ada yang lihat kali ini Val. Iya. Gak ada yang lihat. It's okay. Yes, dan juga tadi ada satu buah retribution ya yang dikeluarkan untuk membunuh seorang Swallow-nya. Tapi sepertinya Rebellion Xian akankah mendapatkan Lord yang mengingat sebuah retribution dari Sally Boy kali ini masih cooldown. Masih cooldown. Sama-sama masih cooldown. Tapi lihat bakal coba di-fight. Knockout strike, Sally Boy ada berkembang. Bakal coba dikejar. Kata Machine ke arah belakang. Survive down. Sally Boy down. Tertinggal dua. Oh my god. Ini bukan hal yang baik untuk Rebel Xian. Tapi mereka masih punya Nino. Mereka masih punya blessing duet. Satu buah dan Apathy. Nino depan sana. Mencoba untuk melawan semua. Tapi damage terlalu besar. Fearless dikeluarkan. Shutdown didapatkan. Fearless berhasil di-take down. Nino dan Udil mencoba untuk menyelamatkan Nino mundur ke arah belakang. Dairon bersama dengan Hais. Kali ini tidak mau tinggal diam. Mereka nggak berani. Lihat Nino, Udil 2 versus everybody. Alter Ego Esports menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kekuatan yang mereka masih bisa menahan dari kawanan Rebellion Xian. Dan bahkan lihat goldnya udah mulai tipis, Iya. udah mulai mengejar. Udah mulai terkejar ya dari ketertinggalan yang bawa. Oh iya, ini permainan tarik ulur yang terlalu lama sebenarnya untuk Iya. Rebellion Xian. Nino bagus banget sih. Nino juga bisa ngebayangkan. Oh my god. Dan ini udah masuk ke late game ya, dimana kita tahu Cloud sekali blazing duet, Iya. luntur semua ini belakang. Ini juga dari Rebellion Xian udah mulai ke pick off satu persatu nih. Udah. Ya. Ini berbahaya banget untuk Rebellion Xian kalau nggak mau ter-comeback. Tapi Lordnya yang masih dipermainkan aja. Tapi satu buah Winter Trancheon sudah diamankan juga oleh Sirpai dari Lord Pit yang udah terlihat zoning out satu sama lain. Val menjadi misi terdepan bagi Rebellion Xian. Siapakah yang akan bisa mendapatkan Lord tersebut? Sirpai-nya masih ditahan terlebih dahulu. Wah, Swallow Tapi kelihatan kalau lagi kita sih. lihat Swallow-nya juga bakal menjadi satu buah eksekusi. Tapi Nino lihat di sana. depan sana Fatali kena dua orang tapi gak tergapai dari satu real manipulation. Wow, yang win of danger. Nino bakal Sally Boy down. Hai di depan sana immortality pecah. Udil, tapi di sisi sebaliknya team fight berbeda. Ini di arah top lane. Lihat seorang Leo Murphy langsung pulang. Mereka sadar, mereka gak bisa melepaskan base-nya. Dan langsung saja dua orang langsung melakukan coverisasi dengan cepat. Mereka memiliki wave awareness kali ini. Ada informasi. Nenong. Ya, Alarm ya. intinya adalah tangkap Ninonya tadi seperti Iya. yang Val lakukan. Cuman tadi reloadnya kurang dikit karena dia ada di Iya di ujung. ujung banget, gak Jadi- nyampe. Bisa keluar. Oke, tadi ini yang dimaksud Tomawa. Nino bakal coba disangka. Fatalinya gak kena siapapun lagi. Again, 2 kali Val. Ini bukan hal yang baik. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Gak ada siapapun yang bisa menyelamatkan seorang Fearless. Dan bahkan tercatatkan Fearless Immortality. Dibalaskan kembali ke arah Lethal Counter. Mencoba untuk mengamankan dirinya. Sprint dikeluarkan Sirpai. Tapi Dairon mencoba untuk di arah belakang. Dia akan memberikan sedikit surprise kepada seorang Nino. Knockout strike dan misklik. Oh my god. Sayang sekali. Di sini reward manipulation. Masih ada Winter Trancheon. Gak boleh dipaksakan. Dan bahkan Nino again memancing keributan dengan baitingnya. Lihat, benar-benar terperangkap oleh gameplay Nino. Ini benar-benar Nino Gaming kali ini. Iya, efek snowballnya udah berasa banget di mana sekarang Alter Ego Esports balik unggul dari segi network ya. Iya, balik lagi Fatal Link yang nggak boleh miss sama sekali Iya. ya. Karena Fatal Link ini akan memberikan impact untuk Rebellion Xian. Pasti. Antara menang atau kalah. Kalau memang sampai bisa miss, wah. Itu pedang bermata dua ya. Iya, Kayak tadi. Karena dari Fearless dia nggak akan bisa mendekat untuk memberikan cycle shoot-nya ke arah dari Cloud. Udah pasti di kite back, di kiting terus-terusan, dan itu yang terjadi kan. Cepet banget untuk bisa kembali. Dia udah punya dia udah punya cukup item-item damage menumbangkan Fearless. Fearless gak bisa ngapa-ngapain kalau di dia. Ya. Ditempel Fearless yang menangis. Ini memang harus momentum dari Swallow dan juga Hais. Gak tahu kenapa, karena kalau misalnya melihat dari Val tadi, Val juga bingung. Dia menangkap siapa? Pergerakannya pada dicas semua. Harusnya yang paling penting ya udahlah satu aja sekarang. Val, Nino. Nino udah gak ada lagi. Karena yang lainnya kan takes time lah buat bisa numbangin pemain-pemain Rebellion. Iya. Nino cepat, blazing dua sekali, tumbang semuanya. Apa letting banget. Rata. Iya, apalagi kalau kita lihat di sini udah menit ke-20 pasti udah full item juga dari Nino yang kita tahu Cloud ini adalah item dependent hero ya. Pastinya udah bisa memeltdown teman-teman dari Rebellion Xian kali ini. Lord yang sudah mulai disentuh oleh Alter Ego Esports. Akankah terjadi kontes gitu? Nah ini pasti, udah pasti. Mereka udah gak bakal mau sama sekali ngelepasin Lordnya. Mereka sadar, Nino sudah perkasa. Dia tadi Nino Gaming. Lihat berapa banyak Nino bermain gameplay di sana. Dia tarik ulur, dia yang masuk, dia puterin, dia cari di mana Dairon. Bahkan dari Fearless-nya juga udah gak berani deket-deket sama Nino. Tapi lihat Flicker Fatali.
Oh my god. Oke. Again, memasangkan Leo Murphy di pasangan ke depan. One last hit, Leo Murphy still survive distraction yang dilakukan. Dan bahkan knockout strike survive. Leo Murphy membalikan keadaan. Celiboy menjemput. Fearless dan bahkan Leo Murphy down. Di sana Nino sedikit terlambat melakukan serangan lebih foul. Kali ini akan menjadi korban selanjutnya. Pertukaran 1 untuk 1. Knockout strike menuju ke arah seorang survive. Tapi dia bisa diberikan dari seorang high terlalu tinggi. Winston Ranger dan bahkan Westcott. Immortality pecah. And then shot. 2 immortal. Gameplay win of nature yang sangat tepat dari kedua belah tim. Dan apakah ini akan dibalikan keadaannya oleh tim Alter Ego? Karena 2 player dari tim Rebellion down. Oh, tapi kali ini bakal ada satu lethal counter. Win of Nature gak bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Nino. Fearless bakal coba untuk maju. Mencoba menzoning out dari Lordnya karena 2 tukar 2 sejauh ini. Wow, 2 tukar 2. Iya. Tapi kiri, itu Iya. yang kedua itu orang paling mahal. Nino. Nino. Gak ini sebenarnya ya. Alter Ego mereka nunggu Rebellion start Lordnya, baru mereka bakal usaha untuk nyolong. Karena kalau mereka yang start sekarang, mereka yang pasti lagi kalah karena posisi dari base mereka sendiri gak baik-baik. Oke, Leo Murphy udah kembali lagi down. Tapi kali ini ke lane up down. Tapi lihat dari seorang Swallow. pilot fokus ke arah Julian Udil. Swallow, immortality-nya pecah dan bakal dipasangkan. Tidak ada Vincent. Julian Udil. Kali ini menutup Swallow. Mereka pulang dengan tanpa Swallow. Dan bakal Celiboy dan Medical Boy dikejar itu terlalu jauh. Meta masih kunci bahkan immortality-nya pecah. Winston Shotgun mencoba menyelamatkan seorang pilot. Tapi di sisi sebaliknya karena dia dari Tyrant. Sedikit terlambat. Winston gameplay. Dan bahkan Leo Murphy menutup permainan dari seorang Hyde. Hyde gak bisa masuk lebih dalam lagi. Oke, kedua jungler ditukarkan tapi perangan belum berhenti. In hand chain kali ini karena kedua kali Usan bakal Dairon tumbang. Begitu pun dengan ada seorang foul yang menjadi kompensasi. 4 member Rebellion Zion menghilang di tangan Alter Ego Esports. Celiboy gak ada. Akankah bisa mendapatkan Lordnya tapi Hais lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu karena tersisa sendirian aja. Straight Puska karena masih Pasti. cukup ada Pasti. waktu. Swallow untuk hadir dan dalam 13 detik lagi. Pasti ini bencana. Alter Ego Esports memasangkan one strike push. High versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan di arah tengah. Swallow is coming up. Kali ini cara base-nya. Lihat dipecahkan base tengah dan di arah bottom lane. Masih coba dipaksa. Real World Manipulation Udil masih too strong. Mereka nggak boleh fight seperti ini lagi. Lihat betapa confident-nya dari seorang Alter Ego. Betapa nyamannya mereka team fight dengan adanya posisi late game dan bahkan dengan under kondisi yang mereka miliki. Langsung Song menuju ke arah 5.000. Yes, respect dan bahkan bisa kita bilang mereka harus coba lihat situasi kondisi. Mereka boleh targeting tapi mereka juga harus adjustable. Mereka harus siap untuk siapa yang bisa ditumbang. Kita bisa lihat dari ke Boy. Coba melihat sedikit informasi. Fall is coming. Fall, Menuju ke arah fall, belakang. Lihat kali ini Udil dan kawan-kawan belum ada damage. Hais tapi down. Dan bahkan kali ini balikan keadaannya. Leo Murphy down. Hais versus Survive. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Mereka membalaskan keadaan. Nino still survive. Kehilangan 4. Oh my god. Wipe out. What a epic comeback bro. Alter Ego Wow, Esports. walaupun tadi ada 2 orang yang kena fatality belum ada collab lagi dan kali ini akan menjadi sebuah akhir karena Rebellion gak ada lagi satupun player yang bisa mendefend base-nya. Kali ini bakal coba untuk di-recall terlebih dahulu. Minion udah mulai hadir dan ini dia kemenangan 1-1 poin untuk Alter Ego Esports. What a epic comeback. What a epic comeback for Alter Ego Esports. Again, game 1 momen. Mobile Legends Ping Ping. Yang sekarang ini harus lebih hati-hati. Salah melangkahkan kaki, berubah segalanya. Salah bergerak, hilang segalanya. Yes, dan Alter Ego mereka berhasil untuk melakukan satu buah comeback. Ya. Dan sebenarnya dari Rebellion mereka punya chance untuk tutup gamenya juga ya. Tapi mereka ini lumayan over respect Ya. terhadap Alter Ego. Terlihat bahwa mereka cukup ragu-ragu untuk melakukan gerakan demi gerakan. Ya. Beberapa kali fatal link yang miss. Iya, Itu. sayang banget. Dan juga berapa kali tarik ulur di arah dari Lord yang tidak dieksekusi. Iya, dan akhirnya membuat efek snowball Nino kejadian gitu. Kejadian Nino dapetin item, ketika dia dapetin itemnya dia udah masuk ke dalam late game-nya. Fearless bakal susah untuk bisa mendekat. Karena kunci mereka sekarang adalah Fearless, Cyclone Soup-nya bisa kena, bakal bagus banget. Ya, Tapi kalau nggak bisa kena, bakal di catback. itu dia ya. Tapi game lama banget. Ya gamenya ya udah 25 menit. tarik ulur aja yang kejadian gitu loh. Nunggu Ninonya. Nunggu Ninonya jadi, udah. Dan akhirnya juga dari tadi kalau aku lihat Lagi dengan adanya Rafael. Jadi Oracle bisa menjadi salah satu bahan item yang penting banget nantinya untuk Baxia. Oke,
Ini dia penentuan. Siapakah yang akan mengamankan game di ketiga setelah melewati rintangan game 1 dan game 2. Beratnya hari ini untuk Rebellion dan juga Alter Ego. Karena tidak ada lagi kesempatan setelah game kali ini. So, got the land of down. Yes, dan akankah Rebellion Zen memecahkan kemenangan pertamanya ya di matchnya? Kita akan lihat juga jungle yang masih cukup santai, gak ditemenin. Masih cukup clearing-clearing terlebih dahulu. Tapi kita lihat Leo Murphy yang kali ini menggunakan Chow yang tadi juga udah direspek sama Val. Akankah bisa menciptakan inisiasi demi inisiasi? Ya, ini agak serem sih. Apalagi buat Val yang kita tahu dia kan adalah hero support sekarang. Iya. Dan bisa di pick off dengan mudah. Nah, itu. 1 kali Jet Kundo terkena dengan Arcane Shade. Dah tinggal 1000 tuh HP-nya langsung. Iya, ya 1000. 1 bar ya kan? 1 bar. Dan apalagi kalau kita tahu juga potensi dari seorang Cecilian setelah kena nerf ya. Di early game ini benar-benar struggle banget. Harus nunggu lebih late lagi untuk bisa berimpact kepada teman-teman dari Rebellion Zen. Tapi di arah top lane kita sudah melihat ada sneaky-sneaky yang dilakukan juga dari kedua roamernya. Di mana Leo Murphy kali ini bakal coba untuk maju lagi ke arah depan. Tapi ada Holy Healing dari seorang Val. Ini namanya mereka untuk menjadi CCTV. Iya, CCTV. Iya, mereka harus memantau pergerakan 24/7 dari gold lane-nya yang ternyata jangan sampai ada sedikit pun kehilangan miss momentum. Dan dari sisi dari Alter Ego, lihat adanya dari seorang Shelly Boy yang menuju ke arah bottom lane, bahkan dia udah lihat tuh. Nih, jungle udah kosong semua tuh. Iya. Gak ada hijau-hijau tuh. Cepet banget. Ludes ya? Iya, ludesnya cepet banget tuh. Yang satu sama pakai Demon Slayer, yang satu juga. Ini baru menuju ke arah turtle berebut. Sampai junglernya bingung. Tuh mau kemana? Ya kan, nah, dan sekarang langsung berebut. 2 versus 1. Kenapa 2 versus 1? Karena lihat udah ada Rafaela bersama dengan Baxia yang posisinya standby, tapi Leo Murphy melakukan zoning out. Dan kali ini Rebellion langsung mundur. Iya. Gak berani kontes. Ya kan, karena ada little counter juga dengan retribution yang susah buat di kontes. Oh, tapi lihat kali ini satu buah purple buff berhasil untuk didapatkan oleh seorang Jelly Boy. Ditabrak lagi Shield Unity, Shield of Spirit fight down kali ini. Udil terkena dengan area double jab, Rockstar juga, dan bahkan terkena efek slow dari Bad Fist. Seorang Swallow, tapi masih bisa mundur dengan sebuah Shadow Strike. Hai, kali ini tertumbangkan di arah bottom lane. Untung gak di-kill dengan cepat dengan emblem yang kali ini dia untung punya moving speed, Pong. Iya. OTW-nya ke bawah oke lah, gak terlalu ketinggalan dengan ada gerobak yang hilang. Iya, tapi ya balik lagi Fearless di sini dia memainkan attack speed ya. Bukan battle spell cooldown reduction yang selalu kita bilang-bilang. Oke, ini kalau ada battle spell cooldown reduction sebagai emblem jungle, dia bakal lebih cepat dengan sisi retribution. Oke, tapi kalau kita lihat juga Jelly Boy dengan begitu cepat Cyclone Sweep menghabisi jungle-jungle yang ada. Udil di arah tengah masih mencoba untuk clearing wave minion terlebih dahulu di arah top lane. Leo Murphy udah mulai hadir mencoba untuk nge-babysit ke arah seorang Nino, tapi bakal coba untuk dicek aja rumputannya. Satu buah Holy Baptism sepertinya belum connect kepada seorang Leo Murphy yang dituju. Oke, Holy Baptism setelah dikeluarkan, tapi di sisi sebaliknya dari Rebellion, mereka kali ini agak lebih pasif ya, agak tidak terlalu terburu-buru ya. Karena mungkin mereka tahu damage-nya belum cukup. Di tengah sana Udil akan menjadi satu buah korban first blood yang sudah akan menjadi 2 korban. Korban first blood kita lihat udah ada ke Pai, kali ini korban kedua ke arah Udil. Dan bahkan duel Dragon menuju ke arah seorang Haze. Masih ada Flicker dan bahkan survive Leo Murphy almost down. Burst damage yang diberikan terhadap seorang Haze masih belum cukup. Val datang dengan tiba-tiba memberikan Holy Healing. Yes, dan juga tadi Nibiru langsung cepat-cepat nge-clear ke arah wave minionnya sehingga nggak ada minion yang menahan damage dari turret. Itu nice flicker banget. Nice flicker banget ya. Respon yang manis juga belum lagi masih bisa di backup dengan Val. Dengan Holy Heal-nya jadi balik lagi dia ada recall. Jadi keuntungan besar untuk Rebellion Zen. Ya. Tapi ini yang memberikan satu sinyal loh. Kalau misalnya sekarang kan dia belum punya damage dari tim Alter Ego. Udah ada tendangan-tendangan seperti itu. Apalagi nanti. Jadi harus benar-benar diperhatikan posisi dari seorang Beatrix itu sendiri. Ya Murphy di depan sana tidak boleh termakan. Para pemain tim Rebellion mereka mencoba melakukan counter dan retribution plus ada counter Wild Dragon yang sempat Fearless mencoba terperangkap dan bahkan Fearless down harusnya dengan ada udil damage yang cukup burn. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Gak ada Matilda bedanya. Iya, mungkin tadi rencananya bakal pakai Matilda kali ya. Benar, kalau pakai Matilda itu mungkin kasusnya beda di arah top lane. Plating dari Nino semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan gold, memberikan damage lebih besar lagi karena kita lihat ini Nino di game yang kedua menjadi tulang punggung keluarga dari Alter Ego. Iya, itu dia satu buah pencurian di Gold Crab di top lane. Kali ini udah nggak ada balutan sinergi outer turretnya. Udah nggak ada yang bisa di-plating lagi juga. Tapi satu buah jatuh talisman sudah diamankan oleh Ayah Udil. Bang lewat Leo Murphy, punten, grab foot.
Iya. Dan di sini para pemain dari tim Rebellion bakal coba ditabrak. Tidak hanya itu. Lihat, dengan ada satu bar retribution dari sang Sally Boy menuju ke arah belakang, bakal coba dipaksa. Gak ada coverisasi, Nino memberikan damage Sally Boy dan Beckham Boy. Almost stop. Satu tembakan terakhir apakah hilang. Fearless masih berada keras di depan sana. Heal dari Val ternyata extend team fight yang dilakukan oleh seorang Sally Boy dan kawan-kawan ternyata memberikan sebuah hasil buruk. Yes, tapi di arah bottom lane, kalau kita lihat satu buah outer turret bakal coba untuk diruntuhkan oleh seorang Daren, tapi kayaknya Pai agak sedikit nabrak tembok dan bakal mundur terlebih dahulu dari seorang Daren-nya. Di arah atas, 3 member udah siap lagi untuk menghancurkan satu outer turret di top lane-nya. Tapi sepertinya dari Alter Ego Esports bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi dari itemization silakan Mama. Ya, Nino dengan Endless Battle yang mengarah ke BOD sebentar lagi. Sedangkan item defense masih coba untuk diraih untuk Val. Dan kalau dari itemnya, ini duel dari kedua marksman-nya ini sudah sama-sama kuat sebenarnya ya. Ada Hunter Strike yang dipilih dan juga dengan Black Flame. Oh, tapi tadi ada satu wave dragon. Nggak, Terkena flicker. Holy Baptism gak sih? Enggak, flicker balas flicker. Oh, flicker balas flicker. Flicker dibalas flicker. Liam Murphy tendang, langsung ada Val, langsung flicker pakai Holy Baptism. Oh. Langsung berhenti pergerakannya. Yes. Flicker dibalas flicker. Waduh, bukan tinju dibalas tinju. Bukan. Oh, tinju dibalas bakwan. Waduh. Oke. Lembek ya. Iya, makanya menuju ke arah bottom lane again team fight. Kali ini Turtle 2 di tangan dari Silly Boy dan mereka Boy. Sirpai coba untuk melakukan sedikit zoning out, tapi Dairon tidak tinggal diam. Dairon juga yang melakukan zoning out depan para pemain dari Team Rebellion. Maju ke Retribution, diamankan siapa? Bukan kedua belah pihak, malah karena Sirpai. Kali ini lihat Rebellion yang harus mundur dengan ada damage yang cukup besar dari seorang Sirpai yang harus gunain sprintnya daripada dia harus meninggoy di sana deh. Iya, karena memang satu lagi bad impact ke Esmeralda juga cukup berasa ya. Tapi kalau kita lihat wave minion yang udah dijalankan di arah top lane, akankah bisa menghancurkan satu outer turretnya? Tadi sepertinya udah langsung sigap oleh seorang Nino yang clear setitik lagi dari HP turretnya yang tersisa. Dan kita lihat di mana sebentar lagi Lord yang pertama bakal muncul, Rebellion Zion. Kalau kita lihat dari segi poin eliminasi unggul, tapi dari segi network Alter Ego masih memimpin. Yes, benar banget. Tapi tentunya ini masih dengan sabar. Dua orang udah mulai menuju lagi ke arah top lane. Leo Murphy dengan konsil yang telah dikeluarkan. Ais akan menjadi pilihan utama dan paket kali ini. Lihat, letak counter. Dua didapatkan. Beli satu gratis satu akhir tahun kali ini untuk tim Alter Ego Esports dari top lane. Lihat, Leo Murphy mencoba untuk menyelamatkan diri jiwa dan raganya. Kali ini mereka bayar retribution. Lalu dibalikan kembali keadaannya. Tapi Nino di sana mempoking damage sedikit demi sedikit. Odil datang dengan tiba-tiba membuat Swelo kaget. Shock berat kali ini dengan tiba-tiba setengah darah. Iya, karena balik lagi Swallow dengan Cecilian-nya butuh banget range, tapi Dairon kali ini di arah tengah bakal coba diinisiasi menjadi 2 orang dari Alter Ego Esports. Tapi lihat dari Fearless-nya udah langsung datang mencoba untuk membackup satu runner, hampir saja ujung pelurunya mengenai seorang Udin. Itu kena. Anginnya doang. Ujungnya. Anginnya doang. Hus gitu ya. Dan ini dia Leo Murphy, most pick hero terhadap dari seorang Natalie dan juga ada Chong. Di mana total 23 game. Tapi ini tadi ada titip salam nih. Dari arah bottom lane. Kita bakal menyaksikan. Nampaknya Pai gak bakal di pick up. Dan tadi adalah data season 10 ya. Season 10, karena kalau kita lihat tadi 2 game pakai Nata. Dan kali ini pakai Chow sebagai salah satu signature hero-nya juga. Tapi tadi ada salam dari siapa? Ntar lo, ini Apa dapat aja? salam dari tim Rebellion Oh, nih. apa tuh? Ke pasar minggu membeli Lego. Cakep. Membeli Lego bareng Bang Bejon. Amin. Meskipun mayoritas semua dukung Alter Ego, Cakep. satu di hati tetap Rebellion Zion. Amin. Gitu. Mantap. Matul Mubarizi. Tuh itu dia ya. Jadi udah ada sebuah support yang Satu cukup sama fair ya. ya. Fair ya. Iya. Oh, tapi lihat satu Lord yang ternyata sudah dieksekusi oleh seorang Fearless, diusir mundur dengan adanya sebuah bad piece yang di-copy IMU dari Udil. Oke, kalau melihat seperti ini Opung Wawan, diuntungkan oleh tim Rebellion. Iya. Dari segi positioning landing phase. Dari landing phase dan juga mereka bakal bisa dapetin outer turret dulu ya pertama kali dari Alter Ego Esports karena mereka dapetin untuk Lordnya. Posisi Lord tadi gak bisa dikontes karena dari Sally Boy sendiri dia masih ada di area dari orange buff milik Rebellion Zion. Jadi memang gak bisa untuk melakukan adu kontes retreat terhadap Iya. Fearless. Oke. Fearless-nya sendiri ya memang dia ada di level yang 11 cuman gak terlalu jauh lah terpaut dengan si Sally Boy. Oke, kami lihat di sini Fearless sudah mulai melakukan sedikit AWL dan lihat bukan hanya dia terdeteksi sedikit pergerakan dari Leo Murphy yang zek dengan jet kundonya. Ancang-ancangnya kedengeran ya Ancang-ancang. sepertinya. Stretching kakinya kedengeran. Waduh.
langkah kakinya ya, step-stepnya, tapi Lord yang pertama ini Lord yang belum enhance juga udah berjalan di arah bottom lane, udah ada Nino yang bersiap untuk membersihkannya, tapi Leo Murphy udah ke spot pergerakan di mana Light of Retribution membuka area rerumputannya dari seorang Val, tapi sepertinya ada peperangan yang terjadi di arah tengah. Kalau kita lihat Fearless-nya udah mulai mencoba untuk melakukan ada backing door, tapi bakal mundur terlebih dahulu dan merelakan satu tertarik di arah middle hancur. Oke, melakukan team fight kembali nampaknya berhasil dimenangkan oleh tim Rebellion Zion kali ini dari tim Alter Ego yang bahkan dia tidak bisa melakukan dobrak kembali. Setidaknya clear aja dulu Lordnya. Iya. Dibandingkan memaksakan coba team fight malah kehilangan banyak dan bakal lihat sedikit terkaget Udil mundur ke arah belakang. Leo Murphy juga belum bisa menendang dan ternyata tendangannya ke arah yang salah dan tidak berimpact baik. Iya, tadi satu wajah kuda sebenarnya kena ya. Swallow sih yang jadi tujuan, tapi kita akan intip sedikit dari atomization. Silakan ngomong. Iya, Nino udah full damage item. Dia punya Malefic Roar juga. Dan maka tadi ada Guardian Helm yang sudah diselesaikan oleh Sally Boy. Bakal sedikit jauh lebih tanky juga untuk berada di garis depan. Jadi untuk dari junglernya, ini mereka udah sama-sama jadi. Kita asumsikan ya. Ya. Karena dua-duanya udah punya item defense yang mumpuni untuk bisa nahan damage-nya. Sekarang tinggal lini belakang mereka. Dari Cecilian Beatrix berhadapan dengan Valentina dan juga Cliff. Oke. Kali ini cleannya juga udah punya endless battle. Damage-nya ini bakal sakit banget ya. True Well. damage yang sangat-sangat menusuk jantung ya. Malefic, Malefic juga. BOD. BOD ini item jahat ya. Menurut Ngana. Item jahat, tapi kalau kita lihat udah mencoba rotasi ke arah bawah. Leo Murphy udah kelihatan juga. Dan ini dari tadi kalau kita lihat Valnya mencoba untuk membuka rerumputan terus menerus ya dengan Light of Retribution-nya tersebut. Ya, dia nggak dikagetin juga sih. Iya. Cuman masalahnya satu sih, dari Val dia kan hero support ya. Iya. Jadi sebenarnya dari life-nya dia nggak terlalu bisa sustain. Iya. Damage yang bakal di burst ke arah dia sendiri. Jadi Immortal mungkin item yang penting banget nantinya untuk Val. Ataupun kalau enggak ya Winter ya? ada Winter dan juga ada Dominance yang aku belum lihat ada di dia. Immortal. 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 Karena biar aja mereka all in ke arah Val jadi rugi. Ya. Tapi lihat di arah sana dari Fearless lagi yang membuka ke arah Lord. Ya. Sampai dari Rebellion. Leo Murphy. Duel Dragon menuju dalam seorang Ramelan dan lantas Kamdan. Terlihat ada Pai melakukan kati ke arah belakang mereka dikeluarkan. Dan bahkan Wesker membuat seorang Pai belum ditumbangkan. Lord kali ini menjadi milik Alter Ego harusnya. Yes, dan ini dia satu buah inisiasi menuju ke arah satu orang yang penting banget di tim fight Val. Dan langsung di lock, dan ini dia Lord yang kedua akan dieksekusi dengan cukup mudah harusnya untuk Alter Ego Esports tanpa adanya kontes. Ingat, dua member hilang dari Rebellion Zion. Oke, mundur ke arah belakang karena di arah bottom lane Diren mengamankan satu batu red di arah bottom lane semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan hanya itu. Iya, gak ada lagi ya, mau tim fight juga di mana, mau kontes juga gak bisa. Yang penting dapetin objektif selanjutnya di mana satu inner turret di arah bawah berhasil untuk dirontokkan, dan Lord bagi Alter Ego sekarang sudah muncul di arah bottom lane. Tidaknya at least ya. Sedangkan para pemain dari tim Rebellion Zion kali ini lihat mereka coba melakukan play terlebih dahulu Udil. Pahit Sami sedikit mengagetkan, mengejutkan di arah tengah, tapi Dairan masih bertahan. Dan di sisi kembali ke Leo Murphy mencoba di all in. Leo Murphy masih bertahan dan Wesker terakhir membuat Heinz berhasil mendapatkan seorang Leo Murphy, tapi di sisi kembali ke Val. Segera telah maut, lethal counter belum dikeluarkan dan bahkan Nino dengan spray top damage. Killing didapatkan, Winston Rajan not save the day for Val. Dan bahkan di arah bottom lane, Lord bergerak bebas, tersisa 2 pemain saja. Ini bencana, Alter Ego ingin memantapkan game ketiga dengan jembatan bahkan hilang. Alter Ego take the game. Yes, dan ini dia kemenangan, sebuah epic comeback yang manis dari Alter Ego Esports. Berhasil membalikan keadaan setelah kehilangan 1 poin di game yang pertama. Yes, dan 2-1 untuk skor kita kali ini. One straight Apa push tuh? karena memang untuk fight-nya yang terjadi di akhir-akhir ini ada di luar base dari Rebellion. Iya. Mereka nggak bisa menahan, nggak ada bantuan damage dari turret sama sekali, dan mereka nggak sustain dari damage yang diberikan oleh Alter Ego. Dan terculik satu ya hampir sama sih sebenarnya Respect, case-nya. respect. Yes. Papai respect. Respect. Kita kasih plus buat kedua tim pastinya. Karena respect each other. Iya, Kita each other. menghargai semuanya ya kan, dan bahkan lihat Udil ketawa-tawa di sini. Lega nampaknya beban pikiran di game yang kedua. Aduh. Tadi mukanya pas Aduh. yang game kedua kenceng banget. Serius banget. Nah, ini cowoknya sih ngeri ya. Ngeri banget. Ngeri sih. banget. Tadi Udil. setupnya dia Pakai mode Sanin. Mode Tadi Sanin. di game sebelumnya ya kan, lihat Iya. ayat chatnya di Tapi tetap yang ganteng Nino. Iya, betul. Iya, tetap. Yeay. Wah. 3 kali low strike, Banteng makin betah di zona merah. Wow, Banteng biru berada di zona merah, dan bahkan kalau bisa gue bilang, entah mengapa ya, ini opini pribadi Ya. tanpa mengurangi rasa hormat.
dari Rebellion di season sebelumnya itu lebih powerful ketimbang season kali Iya. ini. Tanpa mengurangi rasa hormat bukan menjelekkan atau apa. Kita kan based on performance. Iya. Karena sekarang gue melihat Rebellion tidak punya jati diri. Malah dibanding season sebelumnya itu Bigetron ya yang lagi cari jati diri ya. Ya, mereka gak ada, Hampir nggak lolos playoff kan. mereka lagi gak ada identitas tuh. Iya. Lebih ke arah mereka mau Bingung kemana, kan? main Heeh. mid game, late game, early game. Bahkan dia mereka dengan ada winning condition yang mereka miliki, mereka nggak punya apa namanya nggak punya cara untuk melakukan eksekusi terhadap gamenya. Iya. Dan banyak juga keputusan-keputusan yang akhirnya dibuat secara ragu-ragu. Iya. Dan akhirnya membuat dari Rebellion juga nggak bisa memaksimalkan keadaan owning yang dimiliki sejak early game di game yang kedua, bahkan di game yang ketiga tadi sempat membalikin. Betul. Iya. Ya itu dia yang maksudnya, dan tentunya kita juga nanti bakal ada interview. Tapi nanti tunggu Bude Monster ya kan di arah belakang. Di arah bottom gue. Iya, memang di arah belakang. Di arah backline ya, Di arah sisi belakang ya. sisi belakang. Di belakang Lord ya. Di base ya dia ya. Iya, Di base di atau di base. mana? Di lot. Bude di bottom lane. Bude di bottom lane kayaknya. ya. Banyak sama sekali. Dari Alter Ego mereka memilih untuk tidak mengincar team fight. Mereka lebih memilih untuk bermain secara objektif juga. Dan kalau kita lihat dari itemnya Chow dengan Leo Murphy, Tough Boots, Domi Ice dan juga ada Radiant Armor. Dia udah cukup pede untuk bisa menahan damage dari Baxia. Juga untuk sesi lihat sendiri agar tidak terkena one hit shot dari adanya kombinasi antara Sanguine Claw dan juga Bad Impact. Dari Swallow sendiri hanya single pick off tapi itu langsung ke end tadi ya buat di akhir-akhir permainan. Sebenarnya untuk team fight-nya rata-rata masih bisa di dodge. Mungkin Dairon dengan begitu yang harus mampir ke lane dari gold yang itu sangat-sangat jauh sekali. Dan ini dia untuk post game kita. Rich Gale, Livin by Mandiri, ada Nino di sana. Udil lihat kill participation dia tertinggi kali ini. Karena aku ngeliat dia tuh malah nabrak terus sembarangan. Oke, tapi MVP kita salah semuanya karena MVP besar Galaxy A-Series jatuh ke tangan Nino dengan clean dia 0 pick up tanpa terpick up satu kali pun juga. First item ada Warrior Boots Endless Battle di sana.